Perkenalkan, nama saya Justin Namde atau 19. Hari ini saya akan menceritakan tentang gadis penjual korek api. Di suatu saat malam Natal, salju turun amat deras, tapi ada suatu gadis kecil yang masih saja berjualan korek apinya. Gadis itu bertemu dengan ibu-ibu dan akhirnya dia pun mengatakan, "Ibu, belilah korek api ini. kata gadis kecil pada seorang ibu berbaju biru. Aku tidak butuh korek api sebab di rumah ada banyak." Lanjutnya sambil berusaha menjual korek api. Namun sayangnya masih belum ada seorang pun yang mau membeli korek api dari gadis itu. Gadis kecil itu pun mulai membayangkan apa yang nanti ayahnya lakukan ketika ia pulang ke rumah. Tidak, aku harus mencoba menjualnya lagi. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membuat ayah kecewa. Ucapnya sambil menguatkan diri sendiri. Gadis kecil itu pun segera berjalan menghampiri orang yang berlalu lalang di jalan kota itu. Ia mencoba menawarkan korek api pada sebuah keluarga kecil, namun mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Gadis itu kembali berjalan. Ia ingin pulang ke rumahnya. Ia juga ingin merayakan Natal seperti orang lain. Andai saja ibu dan nenek masih ada. Ketika masih ada, ibu dan nenek aku dapat merasakan hal seperti ini. Ucap gadis kecil dalam hati. Gadis kecil takut pulang ke rumah. Ia belum berhasil menjual satu batang pun korek api. Entah apa yang akan terjadi jika ia pulang. Lagi pula di rumah sangatlah dingin. Angin berhembus dari segala penjuru. Mungkin aku akan menyalakan korek api ini. Mungkin akan sedikit rasa hangat. Pikirnya lalu menyerahkan sebatang korek api sambil gemetar kedinginan dengan menggoreskannya di dinding. Tiba-tiba saja dari dalam nyala api muncul sebuah penghangat. Oh, hangatnya. Ucap gadis itu sambil mengangkat tangannya ke arah tungku panas. Namun tidak lama angin berhembus dan nyala korek api pun padam. Tungku panas tersebut pun ikut menghilang. Gadis itu pun kemudian menyalakan batang korek api yang kedua. Kali ini dari dalam nyala api muncul aneka macam hidangan. Di depan matanya berdiri sebuah meja yang penuh dengan makanan hangat. Wow, semua terlihat. Ucap gadis dengan penuh semangat. Di meja makan tersebut terdapat seekor angsa panggang yang masih hangat. Gadis kecil berusaha menjangkau, namun tiba-tiba apinya kembali padam dan hidangan itu menghilang. Gadis itu segera mengambil korek apinya yang ketiga, lalu menyalakan lagi. Tiba-tiba gadis itu sudah berada di bawah sebuah pohon Natal yang besar dan megah. Ada banyak hiasan lampu warna-warni pada pohon tersebut. Wow, lebih indah daripada pohon Natal yang terlihat di jalan tadi. Gadis kecil kegirangan. Gadis itu tanpa sadar menjulurkan tangannya, lalu korek api bergoyang tertiup angin. Tetapi cahaya itu naik ke langit dan semakin redup, lalu berubah menjadi bintang yang sangat banyak. Salah satu bintang itu dengan cepat menjadi bintang beralih. Wah, malam ini ada seorang yang mati dan pergi ke tempat Tuhan, ya. Waktu nenek masih hidup, aku diberitahu olehnya. Katanya di dalam hatinya. Sambil menatap ke langit, gadis itu teriak kepada neneknya yang baik hati. Ia lalu menyalakan kembali sebatang korek api. Dari dalam cahaya api muncul wajah nenek yang dirindukannya sambil tersenyum manis. Nenek menjulurkan tangannya ke gadis itu. Gadis kecil itu terkejut dapat melihat neneknya kembali. Terasa seperti mimpi. Ia pun segera melompat ke dalam pelukan sang nenek. Oh nenek, sudah lama aku ingin bertemu. Kenapa nenek pergi meninggalkanku seorang diri? Jangan pergi lagi ya. Bawalah aku pergi ke tempat nenek. Ucapnya. Namun tiba-tiba saja korek api yang dibakar gadis itu mulai meredup. Ah, kalau apinya mati, nenek pun akan pergi juga. Seperti tungku pemanas dan makanan tadi. Ucapnya dengan sedih. Gadis itu pun segera mengumpulkan korek apinya yang tersisa, lalu mengosongkan semuanya. Gulungan korek api itu terbakar dan menyinari sekitarnya seperti siang hari. Nenek kembali datang dan memeluk gadis itu dengan erat.
Nenek pun menggenggam erat tangan sang gadis kecil. Karena kebingungan, ia pun bertanya, Nenek, kita mau kemana? Aku akan mengajakmu ke surga. Ibumu sudah menyiapkan makanan yang enak di sana untukmu. jawab neneknya. Gadis kecil itu terus menyalakan korek apinya. Ia tak mau neneknya kembali mendengarkannya. Saat korek api terakhir habis, si gadis pun pergi bersama neneknya ke surga. Keesokan harinya, penduduk melihat tubuh gadis kecil yang sudah kaku dengan korek api yang berserakan. Mereka merasa iba dengan gadis yang meninggal itu. Terima kasih telah menonton. Dadah.